Saya sering dapat pertanyaan seperti ini ya, dok, kenapa apabila sakit kami harus ke klinik terlebih dulu atau puskesmas? Kenapa tidak langsung saja datang ke rumah sakit? Wajar pertanyaan seperti itu karena banyak yang belum tahu tentang sistem rujukan berjenjang. Tetapi justru yang mau kami ceritakan adalah dari sudut pandang kami sebagai dokter yang melayani di rumah sakit rujukan. Bayangkan saja rumah sakit rujukan itu seperti kursi prioritas yang ada di kereta. Banyak orang yang masuk kereta dan semua mau duduk, ingin duduk. Akhirnya kursi prioritas yang harusnya terisi untuk orang-orang tua, ibu hamil, anak kecil, dan orang berkebutuhan khusus tersebut malah digunakan oleh anak-anak muda yang sehat dan mampu berdiri. Akhirnya orang-orang yang mendapatkan prioritas tadi tidak kebagian kursi dan mereka justru berdiri. Sama halnya rumah sakit. Rujukan tempatnya terbatas, dokternya terbatas. Nah, kalau semua orang sakit menginginkan masuk ke rumah sakit tanpa lewat rujukan, tentu Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan darurat bisa-bisa tidak kebagian. Oleh karena itu, diperlukanlah sistem rujukan berjenjang ini. Jadi, langkah pertama yang bijak adalah apabila Bapak Ibu ada keluhan, datang ke vaskes pertama seperti klinik atau puskesmas. Disinilah para dokter keluarga siap menangani Bapak Ibu sekalian. Ada 144 jenis penyakit yang bisa ditangani di dokter keluarga di vaskes pertama tanpa harus dirujuk ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit itu ibarat level terakhir di permainan game. Tidak semua pemain bisa masuk langsung ke sana, tapi harus lewat naik level terlebih dulu. Jika penyakitnya memang butuh penanganan lanjutan, tentu para dokter keluarga akan segera merujuk ke rumah sakit rujukan. Dokter keluarga di klinik atau puskesmas bukan sekedar tempat transit untuk memberikan surat rujukan saja, tetapi mereka juga akan melakukan pemeriksaan dan pemulihan sakit Bapak Ibu sekalian. Kalau memang kondisi perlu penanganan subspesialistis atau spesialistis, tentu akan dilakukan ke rumah sakit rujukan. Tapi kalau bisa sembuh di level vaskes pertama, kenapa harus jauh-jauh yang dipilih? Terus kenapa penting seperti ini, informasi ini supaya tidak menimbulkan penumpukan pasien di suatu rumah sakit. Karena pasien-pasien yang betul-betul darurat bisa ditangani cepat dan tepat, sehingga efek penularan yang tidak perlu karena berjubelnya orang saling menulari bisa dicegah. Sistem rujukan berjenjang bukan soal mempersulit atau dipersulit, tapi soal memastikan apakah rumah sakit ini benar-benar fokus menangani kasus yang dibutuhkan penanganan khusus atau darurat. Dan satu hal lagi, rumah sakit itu jumlahnya memang terbatas, tidak semua daerah memiliki, tapi sebaliknya vaskes pertama, puskesmas atau klinik jumlahnya relatif banyak dan lokasinya relatif dekat dengan pemukiman warga, sehingga Bapak Ibu bisa ditangani lebih cepat dan tepat. Jadi kalau Bapak Ibu sakit, percayakan dulu ke vaskes pertama atau klinik. Di sana dokter tidak akan menunda pengobatan, tapi justru memberikan langkah awal menuju kesembuhan dan memastikan bahwa pengobatan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu memerlukan informasi atau masih merasa bingung terkait dengan prosedur berobat menggunakan BPJS Kesehatan, dapat menghubungi petugas BPJS yang bertugas di setiap rumah sakit. Tentu di sana akan ada identitas, foto, nama, dan nomor handphone, dan mudah terlihat di suatu rumah sakit. Dan juga bisa menghubungi di BPJS Care Center yang tersedia selama 24 jam.